Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Kumala Dewi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Dalam tugas koneksi antar materi modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini yakni 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yang memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada asas pendidikan yang kita kenal dengan sebagai Patrap Triloka. Patrap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sang Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat, serta berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita dapat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan. Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan nilai-nilai atau prinsip dan pendekatan sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan menuntun kita kepada apa yang berharga dan menjadi prioritas kita. Seperti semboyan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik, menurut Bob Talbert. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan bisa berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan pembelajaran sebelumnya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu dalam sesi coaching yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan sangat berhubungan erat dengan coaching. Coaching membantu kita dalam mengantarkan ke tempat tujuan. Jika tujuan kita jelas dan gamblang, maka akan mempermudah kita dalam melangkah dan mengambil keputusan. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang telah kita ambil. Pertanyaan keempat,
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, menurut George Wilhelm Friedrich Hegel. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan, karena kondisi sosial emosional guru yang stabil dan baik akan memberi pengaruh pada hasil keputusan yang diambilnya secara sadar penuh. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasanya terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian besar guru. Pembahasan studi kasus ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pembahasan ini membuat kita semakin menyadari perilaku mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi atau sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Namun, sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi di sekolah itu sendiri, serta dapat merugikan beberapa pihak tertentu. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, sehingga pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan murid dalam belajar hanya sebuah omong kosong belaka, dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Pertanyaan 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan yang penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang.
Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Hal ini terangkum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tepat dan bijak sesuai kebutuhan murid tentu akan mempengaruhi masa depan murid-murid. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kekuatan mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Pertanyaan 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Suka atau tidak suka, kita akan dihadapkan pada situasi yang membuat kita berada pada posisi dilema etika atau rujukan moral, dan kita harus mengambil suatu keputusan dari situasi tersebut. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lain. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pertanyaan 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari dalam modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai wali kelas yang memimpin siswanya. Cara saya mengambil keputusan sama dengan modul ini bila dikaitkan dengan nilai dan keberpihakan pada siswa. Namun, uji benar salahnya hanya sekedar uji intuisi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dalam modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya dapat mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, bersifat reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika, membedakan dilema etika dengan rujukan moral, mengidentifikasi jenis dilema berdasarkan 4 paradigma, baik dilema yang dihadapi orang lain maupun diri sendiri, bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut, memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika,
serta mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan penguncian keputusan dalam permasalahan yang saya hadapi dan bersifat reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi ini sangat penting bagi saya. Sebagai individu yang menjalani kehidupan, saya akan selalu menghadapi sebuah pilihan-pilihan yang sulit ketika terjadi dilema etika. Pilihan-pilihan tersebut boleh jadi adalah pilihan yang sama-sama benar dan baiknya. Oleh karena itu, modul ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai individu. Materi ini juga sangat penting jika dipandang dari posisi guru. Guru merupakan pemimpin pembelajaran, maka saya sebagai guru harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang tepat dan meminimalisir resiko yang akan diterima. Sebagai pemimpin harus benar-benar memiliki daya analisis yang tinggi sehingga mampu memecahkan masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.